Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ramadan dari D3 Teknologi Elektromedis dengan NIM P22040120013. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu sumber tenaga DC dan apa pembangkit dari tenaga DC, struktur dari motor DC, dan cara menjalankan motor DC menggunakan driver L298N. Pertama, saya akan menjelaskan apa sumber tenaga DC. Jadi sumber tenaga DC atau arus arah merupakan sumber tenaga listrik yang menggunakan tipe arus arah, yaitu arus yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif secara terus-menerus tanpa berbalik arah. Contoh pembangkitnya yaitu baterai dan aki. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari motor DC. Jadi secara umum motor DC dan generator DC adalah sama, yaitu terdiri dari stator dan rotor. Bedanya, generator DC fungsinya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, sedangkan motor DC ini mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC pada awalnya membutuhkan momen gerak sebagai torsi yang besar dan tidak memerlukan kontrol kecepatan putar. Kecepatan putar motor selanjutnya akan dikontrol oleh medan magnet. Pada motor DC dengan penguat terpisah, sumber eksitasi didapat dari luar, misalnya dari aki ataupun baterai. Terjadinya gaya torsi pada jangkar disebabkan oleh hasil interaksi dua garis medan magnet. Kutub magnet menghasilkan garis medan magnet dari utara sampai selatan melewati jangkar. Lilitan jangkar yang dialiri arus listrik DC menghasilkan magnet interaksi kedua. Magnet berasal dari stator dengan magnet yang dihasilkan jangkar mengakibatkan jangkar mendapatkan gaya torsi putar berlawanan arus jarum jam. Selanjutnya saya akan menjalankan motor DC ini menggunakan driver L298N. Yang bahannya itu saja, driver L298N, lalu motor DC-nya, lalu sumber tegangan. Bebas sih berapa volt, tergantung ini apa motor DC-nya. Kalau motor DC yang punya saya ini, dia hanya bisa menerima maksimal 7 volt. Dari itu saya memakai sendiri baterai 3 biji ini, satunya 1,5 volt, dirangkai 3 seperti ini ya, kisaran 4,5 sampai 5 volt lah dapat. Yang langsung saja, yang pertama saya ingin lakukan adalah menyambungkan sumber tegangan DC ke driver L298N ini. Pertama kita masukkan sumbu positif ini dari sumbu positif ini ya. Sumbu positif ini ke driver L298N bagian 5 volt. Nah, saya menggunakan tegangan kurang lebih 5 volt. Jika kalian menggunakan tegangan di atas 5 volt, bisa menggunakan yang 12 di sebelah kiri. Oke. Kan? Tuh. Kencangkan. Terus bagian sumbu negatifnya dimasukkan ke ground dari driver L298N. Nah, jika sudah benar atau baterai tegangan berfungsi, ini akan nyala. Ada lampu kelihatan ya? Ini ada lampunya. Ya kan? Nah, lampunya. Langsung saja kencangkan bautnya agar tidak mudah lepas ya kabel. Selanjutnya yang saya ingin lakukan yaitu ini, masang ini ke bagian yang paling kiri, yang bagian 12 volt. Sini taruh di output ya, output 1 dan output 2 untuk bagian pin ini. Ikuti saja untuk pin terakhirnya. Kita sekarang sambungkan motor DC ke driver L298N ini.
ya. Oke. Belum bang, tapi cek dulu berapa pinnya itu ya, biar nggak jalan. Kencang, kita sambung-sambungkan ini ke bagian output 2 dan yang satu lagi ke bagian output 1, karena motor DC nya output 1 output 2, jadi kita masukkannya ke output 1 output 2, jangan ke output 3 output 4, nanti nggak jalan ya. Langsung aja, langsung saja bisa kita lihat. Aduh, motor DC nya berputar searah jarum jam ya, ini berputar ke kanan. Selanjutnya, cara agar motor DC ini berlawanan arus atau arusnya berputar sebaliknya, kita hanya tinggal tukar pin ini saja, pindahkan pin yang dari 12 volt ini ke output 2, maka motor DC akan berputar dengan sebaliknya. Bisa terlihat ini berputar ke arah kiri ya. Kurang kelihatan, maaf ya, saya tidak ada roda, ini mau budget baterai aja loh bang. Ya, sudah berhasil ya, sudah jalan. Jadi seperti itu cara menjalankan motor DC menggunakan driver L298N. Jadi saya akan menjelaskannya lagi. Jadi dari baterai, sumber tegangan bebas lah, yang penting menyesuaikan dengan dinamo. Jika dinamo atau motor DC ya, jadi gampang saya nyebut dinamo aja lah. Motor DC itu jika motor DC nya terdapat maksimal menerima tegangan berapa volt ya, berarti harus menyesuaikan dengan sumber tegangannya. Seperti yang saya ini, motor DC yang saya ini dia hanya bisa nampung 7 volt maksimal, jadi bisa menampung 0 volt. Nah, dari arus positif ini, positif kabel yang warna coklat lah atau abu-abu masuk ke bagian 5 volt dari L298N. Di sini ada tulisannya 5 volt. Lalu bagian negatif dari sumber tegangan masuk ke bagian ground yang di bagian tengah. Lalu yang bagian 12 volt ini kita masukkan ke output 1 atau output 2. Yang satu lagi, pin satu lagi ini dari bagian ground masuk ke output 1 atau ke output 2. Lalu dari bagian motor DC kita masukkan ke output 1 output 2, boleh atau output 3 output 4. Berarti jika menggunakan output 3 atau output 4 untuk motor DC, pinnya kita taruh ke output 3 atau output 4 gitu. Nah, mungkin sekian dari video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.